جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang tadinya mahal di dunia ini ketika sudah banyak merata dan dimiliki atau minimal mudah digapai keumuman orang, maka yang tadi mahal akan menjadi murah. Yang tadinya extraordinary akan menjadi ordinary. Yang tadinya luar biasa menjadi biasa saja. Bukankah di era 90-an ketika seorang bapak diketahui memiliki telepon genggam atau bahasa sekarang handphone, dulu disebutnya telepon genggam, itu sudah dianggap bermartabat. Masya Allah, derajatnya tinggi nih orang kaya dan seterusnya. Namun sekarang tukang sampah pun, tanpa bermaksud melecehkan, tukang sampah pun memiliki handphone atau yang dulu disebut telepon genggam. Kemudian belakangan tempo hari ketika anak numpang di sebuah mobil gokar ya. Dan driver menceritakan bagaimana plus dan minus, dan terutama minusnya untuk menjadi driver seperti itu. Antara jam kerja sebagai mitra bisnis untuk perusahaan servis kendaraan ini atau angkutan ini dibandingkan dengan apa yang dihasilkan, itu tidak sebanding. Belum macetnya, belum menjemputnya, habis banyak waktu. Namun yang didapat hanya seberapa. Itu pun sudah penuh rasa syukur, namun tidak sebanding dengan effort yang telah dikerahkan. Kalau dulu kita menganggap orang kalau sudah punya mobil, maka Masya Allah ini orang kaya. Namun sekarang tidak bisa dikatakan orang kalau udah punya mobil kaya, enggak. Belum tentu, bahkan sebagian atau jangan-jangan sebagian besarnya yang punya mobil berhutang, masih penuh cicilan, dan cicilan bertahun-tahun. Bagaimana disebut kaya ketika memiliki hutang? Dahulu ketika seseorang naik taksi itu ada sedikit gengsinya. Bahkan sebagian driver taksi dulu era 90-an merasa gengsi dengan pekerjaannya, apalagi taksi hitam. Tapi sekarang kemana mereka? Kemana mereka perginya? Maka dunia ini dengan segala materi dan pernak-perniknya, tidak ada kemewahan abadi yang tidak mungkin disantap kecuali orang-orang kaya saja. Melainkan suatu saat kemewahan itu pun akan dinikmati bersama orang-orang yang tidak disebut kaya. Makanya sebagian penyair mengatakan yang maknanya segala sesuatu ketika banyak akan terasa murah kecuali ilmu dan adab. Segala sesuatu jika sudah banyak akan terasa murah kecuali ilmu dan juga akhlak atau adab. Maka orang ketika memiliki ilmu, terlepas dari dia mengamalkan atau tidak, minimal memiliki ilmu dulu dan terbukti ilmunya valid, maka ada sisi mahalnya. Bahkan gelar doktor misalnya, walaupun suatu saat gelar itu kan murah dan mulai murah gelar itu, ya, namun tetap dipandang, oh ini orang punya ilmu, oh ini orang ada kesungguhan dalam ilmu. Walaupun tetap akan mulai tergerus dengan makin banyaknya orang tersematkan di namanya dokter. Terasa mulai murah
karena gelar ini ternyata mulai dicap atau dipakai hanya untuk dunia, sehingga kualitas doktor di kedepan hari itu tidak seperti dokter di sebelum hari ini, karena bukan murni ilmu yang betul-betul diterapkan atau disuguhkan. Kerap kali bisnis, yayasan, dan untuk keduniaan. Artinya kalau ilmu itu sudah diorientasikan ke dunia, maka terbawalah ilmu itu ke orientasi dunia dan murah. Murah di sini kualitasnya merendah, pendalamannya mulai cetek, dan harganya tidak seperti dulu lagi. Melainkan seseorang ketika dia memiliki ilmu dan memang bukan untuk keduniaan belaka, melainkan untuk pencapaian akhirat dan ridha Allah, maka akan selalu mewah dan selalu mahal. Begitu juga dengan akhlak. Bahkan orang yang kurang ilmu pun kadang kita segan dan hormat jika dia memiliki attitude dan akhlak yang baik, yang seterusnya baik. Maka betul kata penyair tadi, segala hal di dunia ini jika membanyak maka akan menjadi murah kecuali ilmu dan akhlak. Namun akhlak pun itu kembali juga, ketika akhlak itu hanya untuk dunia atau mencari ridha manusia belaka, itu pun akan jadi murah. Berarti ilmu ini dan akhlak kalau bukan karena Allah maka sama, dunia juga. Ya, ilmu ini terutama ilmu syariah atau akhlakul karimah, jika bukan karena Allah maka itu dunia belaka. Sampai seorang syekh menasihati para tulab atau muridnya, kalau kalian berbanyak-banyakan ilmu, menghafal nama rijal hadis, nama perawi hadis, hanya banyak hafalan semata, hanya mengkoleksi ilmu, maka ini bisa masuk dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap berbanyak-banyakan itu telah melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kubur atau sampai kalian mati. Ternyata mengkoleksi ilmu saja itu merupakan keduniaan belaka, walaupun yang dikoleksi ilmu syar'i. Apalah arti seseorang bisa memahami bahasa Arab, membaca kitab-kitab, menelaah riset demi riset ilmiah, dan menjadi pembicara di sana dan di sini, namun kemudian ternyata itu semua hanya untuk dunia? Apa artinya? Semua akan berakhir, dan yang akan ikut ke barzakh kita dan juga akhirat kita adalah amal saleh, berkah dari ilmu dan buah darinya. Begitu juga dengan akhlak. Ketika seseorang berakhlak baik, santun, menderma, menyumbang, tersenyum, membahagiakan orang lain, namun tujuannya murni dunia, maka pada di zaman fitnah atau di masa sulit, akhlak itu akan buyar dan akan terlihat keaslian seseorang. Maka karakter asli, tabiat seseorang itu terlihat di masa ujian. Adapun di masa lapang semua akan baik. Karena manusia itu banyak yang menyembah Allah untuk satu huruf saja, untuk satu sisi saja. Di antara manusia itu ada mayya'budullah ala harf, menyembah Allah, beribadah, berakhlak mulia ketika di sisi atau di masa lapang saja. Kalau agama menyenangkannya, maka dia akan menerapkan. Kalau agama mempersulit hidupnya atau ekonominya, maka dia akan mencari jalan pintas yang tidak syar'i. Begitu juga
di masa fitnah atau ujian akan keluar tabiat seseorang. Makanya kata Nabi SAW di antara tanda munafik, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Yaitu ketika orang munafik itu kalau ngomong bohong, kalau janji mengingkari atau tidak menuruti janjinya, kalau diberi amanah berkhianat, dan wa idza khasama fajara, jika berseteru maka melakukan tindakan fajir seperti curang, bohong, manipulasi, mendistorsi kenyataan, dan black campaign, kampanye hitam. Seseorang ketika dia tenang bersama orang lain atau tidak ada perselisihan atau pertengkaran, semua baik-baik saja. Namun kita hidup sebagai makhluk sosial yang suatu saat akan ada perselisihan pada orang lain, bahkan kadang terhadap istri sendiri, terhadap anak sendiri. Maka di situ akan tampak sebenarnya kita ini kuat atau tidak. Sebenarnya kita ini shadiq atau kadzib, jujur atau omdo. Sebenarnya kita ini seperti apa sih orangnya? Maka akan tampak di masa-masa fitnah, di masa ujian, di masa sulit. Makanya kata sebagian dari cendekiawan atau ulama, jika engkau ingin mengetahui seseorang, maka ketahuilah dia ketika engkau bepergian dengannya, atau ketika engkau berurusan dalam muamalah, urusan duit. Ya, karena ketika bepergian orang itu akan menampakkan karakternya. Dan dalam urusan dunia atau duit, muamalah, seseorang akan kelihatan orientasinya. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Maka akhlak yang mulia, kedermawanan, senyuman, dan segala bagian dari akhlak, ketika bukan karena Allah, maka akan tergerus ketika di masa sulit. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, yang mungkin di antara kita dermawan, melarang kita melakukan dua hal, yaitu al-man dan al-adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-man dan al-adha. Al-man yaitu sikap mengungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti setelah atau ketika memberi. Dua hal ini, yaitu al-man, mengungkit setelah memberi, atau al-adha, menyakiti setelah memberi, ini menggugurkan amalan saleh. Dan dua hal ini menunjukkan karakter asli seseorang yang zahirnya tampak dermawan, namun batinnya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Tidak sabar ketika dia kehilangan hal yang dia berikan kepada orang dengan sedekahnya. Kita mesti sabar dengan sedekah. Orang yang bersedekah itu kerap kali harus sabar. Sabar ketika bersedekah dan sabar setelah bersedekah. Kadang-kala kita memberi orang, namun orang tersebut kemudian pada waktunya berkhianat mungkin, atau pada waktunya tidak menghargai pemberian kita misalnya. Maka di sini wajib sabar dan tidak mengungkit-ungkit kecuali memang haknya dilanggar. Maka Allah Subhanahu wa taala samakan orang seperti ini kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pengen dilihat orang-orang. Berarti ada ciri seperti orang munafik. Orang yang suka mengungkit dan menyakiti ketika memberi atau sedekah, itu ada sisi mirip dengan orang munafik. Berarti riya, kemungkinan besar riya, kemungkinan besar mengharapkan makhluk, mengharapkan ganjaran makhluk daripada Allah Azza wa Jalla. Berarti bukan karena Allah. Maka yang seperti ini tidak disebut mahal. Ini tetap sedekah yang murah. Melainkan apa-apa yang mahal itu adalah apa-apa yang lillahi ta'ala.
meskipun hanya sebatas hal yang ringan untuk dilakukan. Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi disebutkan beliau melihat seseorang bolak-balik di bawah pohon besar di surga Allah Azza wa Jalla, dan dia mendapatkan kemegahan itu disebabkan dia menyingkirkan rintangan dari jalanan. Namun karena ikhlasnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemewahan surga. Lihat, hal yang kecil, menyingkirkan rintangan dan ikhlas tanpa pamrih lillahi ta'ala, maka Allah ta'ala berikan kemewahan surga untuk orang ini, padahal ringan. Maka tidak ada yang sederhana ketika seseorang ikhlas dalam berilmu dan beramal. Tidak ada yang sederhana. Mungkin sederhana secara zahir di mata manusia, namun di sisi Allah itu ajrun azim, ganjaran yang sangat besar. Puasa amalan yang zahirnya sederhana. Cukup antum gak usah makan, gak usah minum, dan tidak jima, kemudian juga tidak mengumbar atau tidak terprovokasi dengan godaan syahwat. Nah gitu. Seolah-olah ringan, ya situ aja rulesnya. Makanya kata para ulama, rukun puasa itu cuman imsak, selesai. Maksud imsak sini adalah menahan diri. Udah. Rukun puasa cuman satu. Ya dua lah, oke dua. Yang pertama niat, ya niat semua ibadah seperti itu. Namun rukun puasa yang specified hanya puasa saja adalah apa? Menahan diri, al-imsak anil mufattirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Yang mana pembatal puasa itu ada 4, yaitu makan, dan yang semakna dengan makan. 2, minum, dan yang semakna dengan minum. Yang ketiga jima', dan yang semakna dengan jima'. Dan yang keempat menyengajakan untuk muntah. Udah, gitu aja. Puasa itu rukunnya 1. Kalau tidak dengan niat, ya, niat itu wajib semua amalan. Tapi rukun satu-satunya ini adalah apa? Menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Selesai. Sederhana Allah. Tetapi ternyata untuk orang yang rajin berpuasa itu ada pintu khusus di surga nanti, yaitu pintu namanya Ar-Rayyan, dan itu kemewahan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Ya, lihat bagaimana amalan yang seolah sederhana, namun ketika lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala ganjari dengan kemewahan. Kayak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, keyakinan bahwa ini syariat Allah, wa ihtisaban, yaitu mencari pahala Allah, berarti harus ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka amalan boleh jadi tampak sederhana, namun tidak ada ganjaran sederhana dari Allah ketika memang itu lillahi ta'ala. Maka berbahagialah kaum muslimin sekalian akan dimudahkannya dan diberi taufik darinya untuk beramal saleh, di antaranya puasa dan lain-lain. Kita menuju ke kitab Ad-Da' wa Dawa, lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa tentang efek dari dosa-dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa minha anna adh-dhunuba idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha. Bahwasanya dosa ketika membanyak maka kalbu itu akan dicetak menjadi tabiat, menjadi cetakan, menjadi stempel dan tersegel. Kalbu itu tersegel dengan dosa-dosa dan kehitamannya. Ketika apa? Takatharat adz-dzunub. Ketika dosanya itu membanyak. Maka memperbanyak dosa itu sama dengan menghitamkan kalbu dan menutupnya. Fakana minal ghafilin. Maka orang yang kebanyakan dosa itu akan menjadi orang yang lalai. Ghafil, lalai. Ghafil, lalai. Kalau misalnya kita lihat ada orang atau beberapa anak muda sekarang yang serba ghafil. Anak muda sekarang ada beberapa anak muda yang serba lalai, enggak ngeh dengan apapun, ya, dengan environment, lingkungan enggak ngeh, dengan kebersihan enggak ngeh, enggak ada perhatian ke apapun,
Jadi kayak kalau bahasa orang dulu tuh kayak dongo gitu loh. Yaitu kayak nggak punya pikiran. Namun ketika dia megang handphone atau laptop untuk main game, itu nomor satu. Langsung pinter banget main gamenya, subhanallah. Ahli banget main gamenya. Dan ketika nonton video-video YouTube gamer itu apa Indonesia? Gamer ya, tukang main gitu loh. Yang biasa merekam gamenya sendiri gitu loh. Itu interestnya itu langsung tinggi gitu loh. Minatnya untuk menonton, padahal nontonin orang lagi main gitu loh. Tinggi banget. Tapi ternyata game-game yang banyak ini merusak akal, merusak potensi anak-anak. Saya pernah di sini 2 kali mungkin mentahzir dan mengingatkan akan rusaknya drakor untuk banyak perempuan sekarang. Nah, sekarang giliran anak-anak yang lain ya. Bahwasanya game-game itu banyak yang merusak otak. Kalau kita mungkin dulu game ya Masya Allah kita gamenya mungkin natural. Antum aja Pak dulu mungkin game buat aja nyewa sama tukang yang pakai tali itu supaya nggak dicolong sama anak-anak ya kan. Itu pun hari Ahad doang datangnya itu orang tuh. Itu nyewa gope, itu gope udah mewah ketika itu. Nah sekarang itu semua dihadirkan dengan game dengan segala varian adventure ada, puzzle ada, ini ada yang isinya mengumbar aurat banyak juga itu subhanallah. Merusak akal, merusak agama banyak itu. Dan sekarang juga ibu-ibu ketika sudah repot dengan anak-anak, repot dengan urusan rumah, ya udah anak-anak kasih game aja selesai dah. Subhanallah ini. Yang kemudian banyak anak-anak mulai dongo. Dongo ini mungkin bahasanya agak kasar, saya nggak tahu kasarnya seberapa ya, tapi dongo ini anaknya. Maksudnya nggak ngeh gitu loh dengan kehidupan, nggak ngeh, ya. Jadi nggak ada sensitivitas terhadap society, sosialnya nggak sensitif, terhadap keluarga nggak sensitif. Sekarang coba banyak anak-anak yang nggak kenal pamannya siapa, tetangganya siapa, bahkan ibunya itu udah kayak bibi mungkin bagi dia. Orang tua udah nggak begitu kenal, tapi kita game, masya Allah, betapa banyaknya anak-anak yang menghancurkan monitor, laptop, HP dibanting gara-gara gagal untuk ke stage berikutnya. Lihat gimana, ya. Kemudian disuruh nyapu aja nggak bisa, apalagi suruh azan, ya. Hal-hal yang subhanallah ini kadang bahkan Anda sendiri punya tetangga yang alhamdulillah masih sholat, masih bagus itu. Tapi ada sedikit konslet di akalnya. Ya, dan kemudian ternyata dia punya YouTube gamer. Dia YouTuber gitu loh. Bisa jadi YouTuber tapi kalau ngelihat cara ngomongnya, ini orang dongo ini. Ternyata gamer. Dan udah SMP, namun kalau bergaul hanya sama anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Sama anak TK itu seperti itu pergaulannya. Sama teman-teman sepantarannya nggak cocok dia. Dan ansos apa ya? Kadang-kadang ansos antisosial gitu loh. Nggak bisa bergaul dengan anak sepantarannya, apalagi terhadap orang yang di atasnya. Sangat antipati. Downgrade, penurunan dari segi karakter usia, turun dia ke karakter yang kekanak-kanakan. Dan ternyata rajin main game. Tercandukan akan game. Bahaya sekali jemaah sekalian rahmatullah. Anak-anak kita, cucu-cucu bapak-bapak sekalian, ya, itu potensial. Gizinya lebih dari kita, Pak. Mungkin sebagian dari kita dulu gizi kurang, tapi alhamdulillah masih hidup. Ya takdir Allah, alhamdulillah ya, jangan mati dulu, dapat amal soleh dulu. Sekarang gizi terpenuhi, ya kolesterol dan seterusnya juga ada sekarang. Tapi ya masya Allah anak-anak kita sekarang, ya makan ayam tiap hari. Wah dulu kan masya Allah ayam tetangga yang kita lihat, kita nggak jarang makan ayam. Paling tahu, tempe sama asin, terasi dan seterusnya. Subhanallah sekarang. Tetapi tidak diimbangi kemudian dengan intuisi dan minat untuk ke ilmu betul-betul. Kalaupun ke ilmu kadang nggak ke agama, tapi dibiarkan main game, dibiarkan ngeliat reels dan video-video yang tidak ada juntrungan habisnya itu, scroll down. Yang mana kadang videonya cuma ngeprank, video-video yang subhanallah itu
pahala enggak, dosa iya gitu loh. Ya, subhanallah ya. Kemana ini ya? Ini zaman, inilah zaman sekarang gitu loh. Anda menggambarkan zaman bukan mencela zaman. Ini yang terjadi sekarang. Maka ternyata hal-hal seperti ini menjadikan tabi'ah, mencetak kalbu seseorang. Mencetak kalbu seseorang. Kita aja yang dulu nggak kenal handphone, sekarang mulai tercandukan dengan handphone. Padahal mungkin yang kita explore di handphone itu manfaat, mungkin kitab, ilmu, kajian, ceramah. Tapi dengan banyaknya kita mengeksplor handphone itu kadang-kadang kita mulai nggak bersosialisasi, mulai mengurung diri di rumah dan seterusnya, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Subhanallah, itu yang terjadi pada anak juga pada sebagian dari kita. Apalagi dengan anak sekarang yang dari awal sudah terkena dengan virus-virus ini atau kecanduan dengannya. Ternyata hal-hal ini membuat tabi'ah itu tabiat dan dicetak kalbunya dengan ini gitu loh. Kalau game aja yang sebenarnya mungkin game-game ini bukan maksiat tadinya, tetapi hanya permainan, la'ib lahu, yaitu permainan dan kelalaian, itu akan mempengaruhi, memberikan efek pada kalbu, akal, pikiran seseorang, anak terutama yang sebenarnya masih bisa, harusnya dipoles menuju ke ilmu. Bandingkan antara seorang anak yang ketika dia main game juara terus dengan seorang anak yang dia hafal Al-Quran dan hafiz. Jauh sekali. Dan efek kedepannya mungkin juga jauh sekali. Nah, apalagi kalau misalnya takathurat adz-dzunub, dosa-dosa itu membanyak. Makin banyak dosa, maka kemudian tubi'a ala qalbi sahibiha. Dosa-dosa itu akan menjadi cap dan juga stempel, segel buat kalbu pemilik dosa-dosa itu. Sehingga apa? Fakana minal ghafilin, menjadi lalai. Kayak anak-anak kecil atau anak-anak muda yang mulai dongo ini. Dia lalai. Ibunya kesusahan, bapaknya kesusahan, kemudian kotor rumah dan harusnya dia melakukan do something gitu loh. Lakukan sesuatu yang layaknya apa? Enggak punya sensitivitas, enggak ada kesadaran untuk itu. Kenapa? Karena dunianya udah di alam maya. Menjadi tabiat buat dia, menjadi ghafil, lalai. Orang yang banyak dosa pun begitu, jemaah. Ketika mendengar azan, enggak ada, kalbunya terketuk. Jangankan ke masjid, terketuk bahwa ini azan aja, itu sudah tidak ada rasa buat dia. Karena sudah tercetak di kalbunya kemaksiatan dan kelalaian. Maka kemudian kama qala ba'dus salafi fi qaulihi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebagaimana perkataan sebagian salaf terhadap ayat Allah Azza wa Jalla yang maknanya tidak seperti yang difikirkan, melainkan itu adalah ran di kalbu mereka, yaitu ran di sini yaitu hitamnya, gelapnya, tertutupnya kalbu dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi perbuatan manusia itu akan memberikan efek pada kalbu pemiliknya, kalbu pemilik perbuatan memberikan efek. Berkata sebagian salaf, qal huwa adz-dzanbu ba'da adz-dzanbi, dosa setelah dosa. Berarti tarakabat takatharat, yaitu menumpuk dosa setelah dosa, dosa lagi. Itu akan menjadi ran. Yang kata Nabi SAW bahwasanya jika seorang hamba melakukan dosa atau maksiat, maka akan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, yaitu akan dinoktahkan. Noktah dari bahasa Arab artinya titik, dititikkan di kalbunya titik hitam, sampai terus berdosa, titik lagi sampai banyak. Kemudian akhirnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akhirnya menjadi ran, hal yang menutupi kalbu. Gimana DKM, ada minuman enggak misalnya? Serak nih. Serak kan? Enggak dikasih minum. Biasanya Bapak nyediain saya teh, Pak. Kemudian waqala Al-Hasan Al-Basri berkata, huwa adz-dzanbu 'ala adz-dzanbi hatta yu'mi al-qalba. Dia adalah ran, itulah dosa setelah dosa sampai membutakan kalbu. Dan yang kata Nabi SAW, dosa itu mengakibatkan adanya nuktah
sauda, ada noktah hitam, titik hitam. Kalau misalnya hal yang sifatnya putih saja, itu kalau betul-betul bergumul, yaitu berkumpul, itu juga bisa membutakan kita, jemaah. Sekarang saya merasakan kok pagi ini berangkat kemari, saya rasakan dari daerah Jatisari, kemudian ke Wibawa Mukti, kemudian Jati Asih, kemudian kemari, itu kabut itu luar biasa Pak hari ini, malam ini nih. Nggak tahu kalau antum merasakan atau enggak di daerah ini, seperti sama tuh. Saya lihat juga kabutnya lumayan. Itu di jalan kabut, masya Allah. Nggak seperti malam-malam biasanya. Jadi mulai kayak buram gitu, kayak nggak sejelas biasanya. Itu putih ya, dan itu kabutnya belum seberapa dibandingkan di gunung-gunung. Sekarang kita pernah mungkin merasakan naik gunung atau misalnya di puncak atau misalnya ketika subuh hari kabut bergumul, itu nggak bisa kelihatan. Bahkan saya pernah mengalami tersesat di gunung, di kaki gunung malam hari, saking pekatnya kabut itu sampai ini tangan aja nih saya giniin nggak kelihatan ada tangan, pekat banget itu. Itu pernah terjadi, saya pernah seperti itu, dan juga mungkin sebagian dari kita. Itu yang putih Pak. Sekarang bagaimana dengan yang gelap? Ya subhanallah, lebih-lebih. Sekarang bagaimana dengan kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya gimana tuh? Kalau misalnya kita berbuat zalim, maka itu menjadi modal kegelapan di hari akhir. Ya, yang putih saja kalau berkumpul itu bisa membuat kita terbutakan, apalagi yang gelap. Dan pada asalnya di akhirat nanti manusia itu dalam keadaan digelapkan, kecuali yang Allah berikan penerangan sesuai dengan amal soleh dan sebelumnya sesuai dengan keridhaan dan izin Allah Azza wa Jalla, maka akan digelapkan. Bagaimana seseorang ketika mereka melewati sirat, ya, di atas jahannam, gelap, kecuali yang memiliki amal dan modal yang Allah berikan buat dia untuk terang kemudian. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kita hidayah untuk salat subuh berjamaah. Karena ada hadis Nabi SAW, Bashir al-masya'in fi dhulumat. Berikan kabar gembira kepada orang yang suka berjalan di kegelapan, maksudnya kegelapan malam. Untuk apa? Salat subuh berjamaah. Itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari akhir nanti. Tapi kan saya kesini tadi banyak lampu. Sekarang bukan masalah ada lampu atau tidak, tapi keadaan pada asalnya malam itu gelap. Jadi kembali ke kondisi asal malam. Ya. Maka ini hukum tetap berlaku walaupun lampu di mana-mana. Gitu. Jadi tetap berlaku. Maka berbahagialah jemaah sekalian. Coba sekarang apakah semua dari warga RT atau RW sini setelah sahur apakah semuanya ke masjid? Enggak Pak, kalau semuanya ke masjid penuh ini Jumatan jadinya, ya kan? Enggak kan? Berarti alhamdulillah Allah Ta'ala telah menggerakkan kita dan memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan ini. Menjadi modal, apalagi kalau tiap hari. Ini modal Pak buat masa depan kita, futuristik kita. Seseorang, ada manusia banyak yang mereka itu untuk dagang butuh modal. Lah kita lebih butuh modal untuk akhirat. Maka alhamdulillah, ini berarti taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah jadi dzanb ala dzanb, dosa di atas dosa sampai membutakan qalbu. Wa qala ghairuhu, dan selain dari Al Hasan Al Basri berkata, lamma kathurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ketika dosa-dosanya makin banyak dan juga maksiatnya makin banyak, maka itu akan ahatat biqulubihim. Ahata yuhitu artinya menyelimuti dan meliputi. Jadi qalbu itu terliputi dengan apa? Terliputi dengan dosa, dengan hitamnya noktah-noktah dosa. Dan itu berbahaya sekali sehingga orang ini menjadi ghafil, lalai, enggak engeh dengan ketaatan, enggak engeh dengan ayat Al-Qur'an, enggak engeh ketika disebutkan hadis Nabi SAW, enggak engeh. Diingatkan oleh orang itu enggak beritiaz, enggak bertadzakur, enggak mengambil mau'izah, enggak mengambil pelajaran. Subhanallah, udah selesai ini Pak.
Udah tulu'ul fajr, udah syams. Matahari terbit dah ya. Ya syuruk belum, tapi udah jam segini aja. Subhanallah. 15 menit lagi ya. Masya Allah. Perasaan saya baru assalamualaikum deh tadi saya. Tapi kita lanjut. Waslu hadza annal qalba yasda'u minal ma'siyah fa in zadat ghalaba. Jadi kalbu kalau misalnya maksiat bertambah terus, maka kalbu akan terpenuhi dengan maksiat tersebut, tertutup dengan maksiat tersebut. Ghalaba as-sad' hatta yasira ranan. Jadi hitamnya itu semakin banyak dan menjadi ran namanya. Thumma yaghlibu hatta yasira tab'an wa qaflan wa khatma. Kemudian yang hitam itu memenangkan pertarungan hati. Sampai yang hitam itu menjadi tab'. Tab' itu artinya cetakan. Jadi tercetak, terstempel. Wa qaflan, tersegel, ditutup kalbu itu. Wa khatm yaitu ditutup, diakhiri kalbu itu dengan hitamnya dia. Ya. Jadi khatm di sini bisa artinya segel. Kata Allah Azza wa Jalla di Al-Mutaffifin, wa khitamuhu misk, yaitu segel dari minuman surgawi itu adalah aroma misk. Ya, segel di sini bisa dimaknai segel di gelasnya, di pialanya, atau khitam di sini bisa juga maknanya setelah minum khamr itu kerasa harum mulut itu. Ada beberapa minuman mewah itu kalau kita habis minum itu kerasa enak gitu, sisa aftermath-nya gitu loh. Berarti bukan khamr di dunia ya, tapi ada minuman-minuman yang setelah minum itu enak gitu loh, mulutnya itu. Nah ini khitam namanya. Nah jadi orang kalau sudah tertutup kalbunya, maka khatam dan segel dan akhirannya itu buruk sekali. Sensitivitas untuk taat pada Allah, sensitivitas untuk tunduk pada Allah itu hilang. Enggak merasa bersalah kalau dia meninggalkan salat. Banyak loh orang kayak gitu. Enggak merasa bersalah kalau dia sudah meninggalkan hak Allah Azza wa Jalla. Tapi giliran hak dia itu minta sama Allah. Betapa banyaknya orang kalau misalnya kita doain semoga bapak rezekinya berkah, Pak, ya amin. Dia amin. Ayo Pak sholat Pak. Waduh, antum dulu deh. Ana nitip. Nah, nitip sholat diintip dia. Tapi giliran apa? Giliran didoain berkah, amin aja. Ayo Pak sholat yuk ke masjid yuk. Enggak ada. Mudah-mudahan berkah Pak ya rezekinya, amin. Ya. Ente untuk hak ente mau, tapi untuk hak Allah enggak dipenuhin. Dan enggak merasa bersalah gitu loh. Subhanallah, enggak merasa bersalah. Fayasirul qalbu fi ghishawatin wa ghilaf, maka kalbu pun berada di ghishawah, di penutup, fi qulubihim ghishawah, ditutup kalbunya oleh Allah Azza wa Jalla, dan ghilaf itu cover, ditutup. Fa in hasala lahu dzalika ba'da al-huda wal basirah intakasa fasara a'lahu asfalah fa hina idzin yatawallahu aduwwuhu wa yasuquhu haitsu arad. Subhanallah. Di sini kalau orang sudah seperti itu ya, dia kalbunya menghitam, padahal sebelumnya dia sudah dapat hidayah, sudah dapat ilmu, sudah dapat basirah. Ya, maksudnya ilmu dan keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentang kebenaran. Dia sudah dapat itu. Namun kemudian malah justru menghitam kalbunya, intakasa, maka berbalik kalbunya. Ini namanya intikas. Ada istilah namanya intikasa, Pak. Intikasa itu apa? Berbaliknya seseorang setelah sebelumnya berilmu atau saleh, berbalik tiba-tiba jahil, tiba-tiba ahli maksiat. Ini namanya intikasah. Namanya intikasah. Lawan dari hidayah. Jadi ada orang tadi punya ilmu, futur, kemudian malah berbalik menjadi orang jahil, ahli maksiat, bahkan mungkin kufur kemudian. Nauzubillah min dzalik. Ini intikasah. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari intikasah ini. Disebabkan dosa yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya sudah tidak terlihat lagi ilmunya, tidak ada lagi amalnya. Ini intikasah. Ini terjadi pada sebagian orang yang futur, yang down dia. Kadang-kadang sebab dari intikasah ini adalah kurang ikhlas ketika mencari ilmu atau kurang ikhlas ketika beramal. Hati-hati, kurang ikhlas ketika mencari ilmu dan kurang ikhlas ketika beramal.
tiba-tiba kok dia berbalik gitu loh. Manusia itu akan diperlakukan Allah secara adil kok. Kalau memang dia ikhlas benar-benar, enggak akan Allah Ta'ala julurkan dia ke api neraka. Enggak, karena orang ini udah benar, orang ini ikhlas, ilmunya benar. Tapi kalau dia ada sesuatu di kesendirian, ada sesuatu di hatinya dari ketidakikhlasan, Allah hukum pada waktunya. Sekarang Pak, kalau misalnya antum melihat ada sahabat antum, teman antum, Masya Allah selama itu baik banget semua. Tiba-tiba suatu ketika, dalam waktu sekejap tiba-tiba ada kejadian yang mengecewakan dia atau antum selama dia, tiba-tiba langsung berbalik dan ekstrim sekali pukulannya terhadap antum, maka enggak ada orang yang berbalik berapa derajat ya, berbalik gitu ya Pak? Berapa derajat? Ya pokoknya total tuh baliknya tuh kayak banting setir langsung gitu loh. Berapa derajat lah gitu ya. Berbalik, gak ada orang tiba-tiba kayak gitu Pak, kecuali dia udah mengkoleksi dendam pada antum atau kekesalan pada antum, namun ditahan-tahan atau mungkin ditutup-tutupi. Iya Pak, pasti gitu. Gak mungkin ada orang antum salah, tiba-tiba salah sekali gitu, tiba-tiba langsung dia berbalik loh, nggak ada. Melainkan itu ada akumulasi dari kekesalan dia sebelum-sebelumnya atau dendam dia sebelum itu, akumulasi. Begitu juga dengan intikasah Pak. Manusia itu nggak ada yang tiba-tiba tuh dari soleh banget berbalik langsung jadi fasik, fajir, kafir bahkan, kecuali dia telah mengakumulasi pada dirinya itu kefasikan sebelumnya di kesendirian dia tanpa diketahui oleh orang-orang. Karena kalau dia ikhlas Pak, kalau dia baik betul-betul lillahi ta'ala, enggak mungkin Allah jadikan dia ahli nar, atau enggak mungkin Allah Ta'ala cemplungkan dia ke intikasah atau terbalikan seperti ini. Enggak mungkin. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Ya. Maka seseorang bisa terjadi intikasah itu ketika dia mengumpulkan maksiat-maksiat tersembunyi atau ketidakikhlasan dalam beramal yang berlaku terus pada dirinya. Itu begitu. Ya, bisa seperti itu. Ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW, ada di medan jihad, di medan perang ketika itu, ya ada seorang muslim ikut berperang bersama dengan Nabi dan para sahabat. Dan beberapa sahabat kemudian melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wallahi ini ada fulan, kami enggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Beliau ini Masya Allah, ya melawan orang kafir, paling berani di antara kita beliau. Mana orangnya Rasulullah? Itu orangnya. Huwa min ahli nar. Subhanallah digituin. Dia termasuk penghuni neraka. Kaget para sahabat. Karena orang ini kan paling hebat di antara kita. Perjuangannya itu jauh melampaui kita. Kita nggak ada apa-apanya. Ngeper kita. Dia yang paling hebat di antara kita. Kok kata Rasulullah apa? Dia ahli nar. Maka ada seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Amr atau lainnya, lupa Allah. Itu kemudian mencari tahu apa ini orang ini itu. Diperhatikan semua gerakan orang ini, kemudian ada satu sahabat. Nah, apa kok orang ini kok dibilang Rasulullah ahli nar ya? Gak mungkin Rasulullah itu memvonis secara asal, gak mungkin. Melainkan ini dari wahyu Allah. Kemudian perhatikan. Ternyata di momentum tertentu kemudian tiba-tiba tangan orang ini, si muslim ini terkena sabetan pedang orang kafir, kesakitan dia. Kemudian dia nggak tahan dengan sakitnya itu, Akhirnya kemudian dia dirikan pedang, ya. Jadi pedang bagian gagang tangannya itu ditancapkan di tanah sampai pedang itu berdiri gini kan, tegak berdiri. Kemudian dia membungkuk, ya, dan ditempatkan di sini atau di jantungnya mungkin, dan dia kemudian meloskan dirinya, menjatuhkan dirinya hingga tertusuk dengan pedang itu. Faham nggak Pak skenario gimana? Ya gitu ya. Bunuh diri kan, tapi dengan format dan gambaran seperti itu. Nah, bunuh diri, baik. Itu dia nggak tahu kalau dilihat oleh sahabat lainnya, oleh muslim lain. Dia nggak tahu dia orang ini, nggak tahu kok dilihat sama. Maka matilah orang itu, muslim ini mati. Ya kita nggak katakan ini kafir, tapi muslim di medan perang mati dengan cara seperti itu, dan dilihat oleh ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Seandainya tidak diperhatikan, maka orang-orang akan mengira dia mati syahid. Gitu loh. Zahirnya itu. Maka
Sahabat tadi yang melihat langsung berlari ke Rasul. Ya Rasulullah, asyhadu bi annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Rasulullah, ada apa? Nah, ini Rasulullah malah bertanya, ada apa? Harusnya tahu dong. Kok tentang orang itu penghuni neraka aja tahu, tapi kok tentang kejadian barusan nggak tahu gitu loh. Padahal kan lebih besar pernyataan dia penghuni neraka kan lebih besar urusannya dibandingkan mengetahui kenyataan yang tadi. Karena wahyu. Allah mewahyukan pada Rasulullah SAW bahwa dia penghuni neraka ini orang ini. Tapi Allah tidak memberitahukan tentang gaib yang itu peristiwa bunuh dirinya itu orang itu. Maka diceritakanlah oleh orang. Ya Rasulullah, dia telah begini-begini diceritakan. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang ada yang dia selalu beramal secara zahir, amalnya amalan soleh sampai dekat antara dirinya dengan surga. Namun di akhir hayatnya tiba-tiba beramal fasik atau maksiat yang kemudian dia diwafatkan dengan amalan tersebut. Dan ada juga seorang yang zahirnya kelihatan sering beramal fasik, fajir. Namun di akhir hayatnya malah beramal saleh kemudian mati dalam keadaan beramal saleh. Fair enggak itu? Ya ketika kelihatannya kesannya kok enggak fair ya? Enggak, antum enggak tahu. Karena kata Nabi SAW tadi apa? Bahwasanya dia beramal saleh fima yabdulin nas. Dia beramal saleh untuk hal-hal yang tampak di manusia saja. Melainkan dia sudah berbiasa menzahirkan amal saleh padahal di hatinya akumulasi riya, akumulasi tidak ikhlas selama beramal. Yang manusia tidak menelaahnya, tapi Allah menelaahnya. Allah tahu maka Allah hukum dia mati dengan cara seperti itu. Bahkan dalam kondisi bunuh dirinya aja riya, subhanallah. Kenapa dia nggak bunuh diri langsung bek? Itu kan bisa kan? Kan gini nih, ini bisa nih kayak gini. Kenapa bunuh diri dengan cara itu? Karena dia pengen mengesankan skenario seperti ini, format matinya seperti ini adalah format dia ditusuk sama orang. Paham gak? Kan diinin, dia los gitu. Tidak sedang memegang pedang, tapi dilosin, ces gitu. Jadi seperti menyeolahkan nanti kalau ada yang lihat mayat saya itu disangka telah ditusuk jantungnya oleh orang karena saya kan nggak lagi megang pedang gitu. Bunuh dirinya aja ria, gitu loh. Dan nggak mungkin orang soleh begini, melainkan dia sudah mengakumulasikan ketidakikhlasan dalam beramal sebelumnya. Udah biasa ria, akan Allah hukum di akhir hayatnya seperti ini jemaah sekalian. Jadi nggak ada orang intikasah. Gak ada orang itu berbalik menjadi ahli maksiat tadinya taat kecuali pasti dia ada masalah di hatinya sebelumnya. Maka di sini jemaah sekalian, kalau kita udah biasa sholat jamaah, biasa pakai peci, biasa berbusana baik muslim, hati-hati kalau kita nggak ikhlas. Hati-hati kalau ternyata di balik layar kita nggak seperti yang disangkakan. Itu bertaubat, benahi diri sebelum terlambat. Jangan sampai terjadi yang seperti ini gitu loh. Orang menilai kita Masya Allah, tapi senilai-nilainya, setinggi-tingginya penilaian orang kepada kita, kalau Allah membocorkan hakikatnya di akhirat nanti apa? Wa hussila ma fis sudur, akan ditampakkan apa-apa yang ada di hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari riya, menjaga kita dari syirik dan menjaga diri kita dari hal-hal seperti ini. Kalaupun memang ternyata wallahu alam kalau misalnya kita ini masih banyak kekurangan dalam hal ini, semoga Allah taala bersihkan diri kita dari hal seperti ini. Mengubah kita mulai dari Ramadan ini terutama, mengubah kita untuk betul-betul ikhlas, tidak mengharapkan apa selain Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh kita. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Taib, jadi orang yang intikas itu fasara a'lahu asfalah. Orang yang intikas yang berbalik seperti itu tiba-tiba maka atasnya itu menjadi bawahnya. Jadi ibaratnya ya berbalik gitu. Berbalik dengan keterbalikan yang tidak disangkakan oleh banyak orang. Fa hina idzin yatawallahu aduwwuh. Maka kalau dia sudah berbalik, sudah menstatementkan diri, kalau dia taubat dari amal soleh, jadi kefasik gitu, maka musuhnya itu syaitan itu akan menguasai dan menjajah dia. Wa yasuquhu haitsu arad, dan setan itu akan menyetir dia sesuai kehendak setan. Maka orang yang udah tiba-tiba futur dan berbalik menuju ahli maksiat padahal tadinya alim, tadinya amil, abid, saleh, tiba-tiba langsung menjadi ahli maksiat, maka itu akan mudah dikomandoi oleh syaitan, lebih mudah dibandingkan orang yang tadinya ahli maksiat
namun masih ada rasa malunya. Ada tanbih yang bagus sekali Anda baca di kitab Al-Hidayat Ar-Rabbaniyah Syarah Aqidah Tahawiyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Ada tanbih yang bagus tentang masalah dosa, ya, kabair dzunub, dosa besar. Kata beliau, yang maknanya ada kalanya dosa itu muqtarinun, yaitu dikorinkan atau disandingkan dengan perasaan di kalbu. Yakni ada kalanya seseorang melakukan dosa besar, namun dengan adanya malu sama Allah, kemudian takut sama Allah, dan berharap dia nggak melakukan ini, maka fayulhaqu bis-saghair, maka yang berarti dosa besar itu diperlakukan oleh Allah Ta'ala seperti dosa kecil. Anda ulangi ini. Ada kalanya seseorang melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Ini zahirnya dosa besar. Namun ketika dia melakukan dosa besar itu, bersanding di hatinya rasa malu sama Allah. Dia malu sama Allah. Lagi lakukan dosa besar nih, dia malu sama Allah, enggak enakan. Dan juga takut sama Allah. Ada rasa takut sama Allah. Ketika melakukan itu takut, malu, takut sama Allah. Dan juga ngerasa kenapa saya gini, gitu. Kayak ada penyesalan, Pak. Dia melakukan ini, iya betul dia. Artinya dia tuh nggak menikmati dosa ini, nggak menikmati dosa ini. Dia malu sama Allah, takut kematian datang, takut azab Allah datang, takut, dan kemudian aduh nyesel gitu loh. Padahal lagi mengamalkan dosa besar loh. Maka boleh jadi yang seperti ini karena adanya perasaan-perasaan itu, maka mungkin saja Allah treatmentkan orang ini seperti pelaku dosa kecil yang kemudian akan terjulur kepada pintu taubat, bisa aja. Dan kemudian ada kalanya pelaku dosa kecil, saghair dzunub, pelaku dosa kecil. Namun ketika dia melakukan dosa kecil itu, dia enggak memikirkan takut pada Allah, enggak ada malunya sama sekali, enggak ada pikiran bahwa ini dosa. Los gitu aja enak ya, kayak enggak ada dosa, bahkan dia mungkin menjadikan ini sebagai kebaikan mungkin. Maka yang seperti bisa saja Allah Ta'ala treatmentkan, Allah Ta'ala perlakukan orang ini sebagai pelaku dosa besar. Karena apa? Hilangnya rasa takut dan malu pada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan berarti kita melegalisir bahwa saya nggak apa-apa lah dosa besar. Bukan gitu, bukan. Artinya adalah ada kalanya ahli maksiat itu yang kita tidak tahu perasaan dia. Ada kalanya orang ini juga merasa nggak mau seperti ini. Saya nggak mau kayak gini sebenarnya. Saya malu gitu. Ada kayak gitu. Dan ada kalanya diri kita yang mungkin melakukan dosa kecil namun gak tahu malu. Bisa jadi Allah balik itu orang yang tadinya karena merasa malu dan nyeselnya dia, taubat dia. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya ada orang dosa kecil kamu terus-terusan karena merasa gak bersalah, gak ada rasa malunya sama sekali, akhirnya Allah jadikan ini seperti orang pelaku dosa besar. Ya, kata mereka apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, dosa kecil yang kalau misalnya terjadi israr dan terus-menerus ya jadi dosa besar. Begitu. Ala kulli hal sepertinya sudah masuk waktu syuruk sepertinya. Betul kan? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan dan pengampunan dan pembebasan diri kita dari api neraka di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, harta dan rezeki yang baik dan berkah. Dan semoga Allah taala rezeki kepada kita istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang berujung pada husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istri dan juga anak-anak kita dan juga pasangan dan juga anak-anak kita orang-orang yang betul-betul menjadi qurratu ayun, yaitu orang-orang yang menyedapkan pandangan kalbu dan mata kita, sehingga semua dikumpulkan di dunia dalam kebaikan dan dikumpulkan di akhirat dalam kebaikan pula. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua dari kita ahli salat subuh dan ahli salat lima waktu di masjid, dan jadikan kita orang-orang mukhlisin, ahli ikhlas dalam beribadah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.